Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ibu Hilda Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kependidikan, dan yang saya banggakan kepada teman-teman seperjuangan. Izinkanlah saya di sini sedikit menyampaikan materi yang telah saya pelajari dengan tema berbagai permasalahan pokok di Indonesia. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa contoh permasalahan pendidikan yang umumnya terjadi di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, yang pertama ada akses terbatas pendidikan. Dan yang kedua ada ketimpangan pendidikan. Dan yang ketiga ada kualitas guru dan tenaga pendidik. Dan keempat, ada kurikulum yang tidak relevan. 4 poin tersebut nanti insya Allah akan saya jelaskan. Nah, di sini ada poin pertama yaitu aksesibilitas pendidikan. Apa sih aksesibilitas pendidikan? Aksesibilitas pendidikan adalah kemudahan yang diberikan kepada setiap warga masyarakat untuk menggunakan kesempatannya. Kesempatan apa? Kesempatan memasuki suatu program pendidikan. Kita lihat ada beberapa contoh. Nah, contoh akses dalam pendidikan sebagai berikut. Nomor 1, pemerintah memberikan bantuan untuk siswa yang kurang mampu. Contohnya adanya beasiswa, adanya uang dana BOS, dan lain sebagainya. Yang kedua, siswa dapat mengakses internet sebagai media belajar. Dan yang ketiga, ada siswa dapat belajar dengan nyaman dan layak. Kita lanjut. Pada poin kedua, ada ketimpangan pendidikan. Apa sih ketimpangan pendidikan? Nah, ketimpangan pendidikan merupakan kondisi ketidakmerataannya. Ketidakmerataan apa? Ketidakmerataan kelulusan pendidikan dari suatu daerah. Di suatu daerah. Nih, saya punya contoh satu. Contohnya atau misalnya, anak-anak dari keluarga miskin seringkali tidak memiliki akses ke pendidikan yang layak. Karena apa? Karena dia tidak mampu membayarnya. Karena dia tidak memiliki transportasi yang tidak memadai untuk mencapai atau untuk menuju ke sekolah. Contohnya, rumah dia di kampung, sekolahnya di kota. Dari kampung ke kota harus memerlukan waktu yang banyak. Ya, dari kampung ke kota harus memerlukan waktu yang banyak atau waktu yang panjang, harus menggunakan transportasi. Jika dia tidak mempunyai transportasi, itulah alasan kenapa orang yang berada di kampung tidak melanjutkan pendidikannya dibandingkan orang yang berada atau orang yang tinggal di kota. Nah, kita lanjut. Poin nomor 3, kualitas guru dan tenaga pendidik. Nah, apa sih kualitas guru? Mari kita lihat di sini, kualitas guru sebagai sekumpulan sifat, keterampilan, dan pemahaman pribadi yang dibawa seorang individu di dalam proses pengajaran. Nah, ini untuk kualitas guru. Kita lanjut lagi. Pada poin kedua, guru mampu menjelaskan materi sesuai peranannya, yaitu peranan guru adalah mengajar. Guru yang baik harus mampu menjelaskan materi pelajaran dengan baik.
sehingga mudah dipahami oleh siswa. Jadi gurunya harus bisa menyampaikan materi sehingga bisa dicerna pembelajaran tersebut oleh siswanya. Kita lanjut ke poin nomor 4. Apa sih poin nomor 4? Poin nomor 4 adalah kurikulum yang tidak relevan. Apa yang dimaksud dengan tidak relevan? Nah, di sini ada poin dan penjelasannya, yaitu kurikulum yang tidak dapat membekali para siswa dengan sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Contohnya KBM-nya yang tidak baik, dan lain sebagainya, yang menyebabkan siswa tidak baik, yang menyebabkan pengetahuan siswa tidak baik, keterampilan siswa tidak baik, dan sikap siswa pun tidak baik. Itu tergantung guru yang membuat KBM atau guru yang membuat kurikulum tersebut. Nah, di sini ada lagi penjelasannya. Nah, baiklah. Di sini ada 10 cara meningkatkan kualitas kita sebagai guru. 1. Melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi. Karena apa? Salah satu upaya pemerintah meningkatkan profesi guru adalah dengan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari tenaga pengajar maupun tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi. Pemerintahan juga mengadakan program-program sehingga guru memiliki akuntabilitas yang memadai untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam mendidik siswa-siswinya. Dan dilanjut, yang kedua, mengikuti pelatihan yang menunjang kualitas guru. Yang ketiga, mengikuti penetaraan. Yang keempat, aktif dalam melakukan penelitian. Seorang guru bahwasanya harus aktif melakukan penelitian di dalam bidang apapun. Yang kelima, aktif dalam komunitas guru. Dan yang keenam, banyak membaca. Kenapa harus banyak membaca? Karena buku adalah salah satu sumber belajar tidak hanya bagi siswa, tetapi bagi guru juga. Jangan sampai guru pintar hanya menyuruh siswa untuk gemar membaca tanpa memberikan teladan kepada mereka sendiri. Guru pintar dapat membaca buku-buku yang mengandung pengetahuan seputar konten belajar dan lain sebagainya. Dilanjut, 7. Menciptakan budaya organisasi pembelajaran. Yang 8. Gerakan guru membaca. Apa itu gerakan guru membaca? Gerakan guru membaca sering disebut dengan G2M. Dan yang 9 adalah observasi dan evaluasi sesama guru. Yang 10 adalah membuat karya tulis. Nah, sebelum saya tutup dari materi awal hingga akhir yang tadi saya sampaikan, kesimpulannya adalah kita sebagai pelajar, khususnya calon pendidik, kita harus menyadari dan memahami berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Jadilah mahasiswa sekaligus calon pendidik yang peka terhadap permasalahan pendidikan. Sedikit saya memotivasi, dahulu Kiai Haji Dimyati Rois pernah berkata, jika Anda menjadi guru hanya sekedar transfer pengetahuan, akan ada masanya di mana Anda tak lagi dibutuhkan, karena Google lebih cerdas dan lebih tahu banyak hal daripada Anda. Namun, jika Anda menjadi guru karena untuk mentransfer adab, ketakwaan dan keikhlasan, maka Anda akan selalu dibutuhkan karena Google tidak punya itu semua. Guru itu digugu dan ditiru kalau dalam bahasa Jawa. Karena itu menjadi guru merupakan tanggung jawab yang tidak mudah
Namun, hal itu bukan berarti susah untuk menjadi seorang guru. Saya yakin motivasi tiap orang menjadi guru garis besarnya adalah yaitu agar dan untuk menjadi pengabdian. Karena kita percaya ilmu yang dimiliki akan lebih bermanfaat ketika nanti diamalkan. Lalu saya juga suka dengan kalimat positif yang artinya sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi sesama. Terakhir untuk motivasi menjadi guru bagi saya yaitu orientasi, bekal di akhirat. Hal ini tentu tidak bisa diukur oleh hitungan mata manusia. Karena tiap kebaikan dan ilmu yang diajarkan kepada seorang murid atau siswa-siswi tersebut melakukannya dengan juga mengamalkannya, maka akan menjadi amalan yang tidak terputus untuk kita kelak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena mungkin minimnya pengetahuan saya. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.